Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Luar biasa semangat ini semua. Baik. Bagaimana tetap semangat dalam belajar? Karena materi kalian tadi barusan adalah bahasa Inggris. Jadi Ibu harap tetap semangat dalam belajar. Apalagi materi kita selanjutnya ini adalah matematika. Semangat ya anak-anak Ibu semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka Ibu menunjuk siapa yang mau saja yang mau saja pimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, silakan Roswita, silakan. Iya. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Roswita. Ini anak saya ini selalu mau saja kalau dibilang siapa yang mau berdoa. Rajin dia berdoa ini. Nah, baik, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum Ibu menyampaikan materi selanjutnya, maka Ibu tanya dulu, minggu lalu kita belajar apa? Penjumlahan, Bu. Dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Oh, baik. Berarti Matriks ya, anak-anak Bu. saya ini ingat semua ya, tidak lupa. Nah, boleh Ibu tahu siapa yang masih ingat apa itu penjumlahan matriks? Saya, Bu. Ya, silakan Yanti. Iya, dua matriks itu boleh dijumlahkan jika ordonya sama. Artinya, misalkan matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B juga berordo 2 kali 2, maka matriks A boleh dijumlahkan dengan matriks B dengan catatan elemen-elemen yang dijumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Dan hasil penjumlahannya juga nanti berordo 2 kali 2. Baik, ini jawaban paling bagus. Ada lagi yang berbeda, ada lagi yang tahu mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks? Udah betul itu, Bu. Baik. Ini si Yanti udah tepat sekali nih jawabannya. Ini udah belajar ini dari rumah penuh persiapan, jadi tidak lupa materi sebelumnya. Baik, terima kasih Yanti. Tetap semangat, tingkatkan lagi semangatnya. Ya, Bu. Baik. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu operasi perkalian dua matriks. Nah, Ibu harap anak-anak saya semangat dalam belajar. Ini lanjutan dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya. Ini langsung saya tampilkan di media. Bentar ya anak-anak. Oh, bukan ini. Sebentar, udah salah. Ya. Nah, baik anak-anak Ibu,
Ini Ibu sampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang harus kita pahami hari ini, yaitu siswa dapat menemukan operasi perkalian pada matriks dengan benar. Kedua, setelah mengamati alat peraga, siswa dapat menentukan hasil operasi perkalian pada matriks dengan benar. Dan bisa memecahkan masalah-masalah kontekstual dengan menggunakan perkalian matriks dengan tepat. Nah, ini salah satu syarat perkalian matriks. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak matriks B. Jadi perhatikan ini ilustrasi berikut. Nah, anak-anak Ibu, apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini di atas? Di barisan pertama, Bu, ada 2 buah matriks. Matriks pertamanya adalah elemennya 3, 1, 4, 2, dan matriks keduanya berordo 2 kali 1 dengan anggotanya 500 dan 150. Baik, sangat baik. Jadi ini adalah jika matriks A berordo M kali N dengan matriks B berordo N kali P, maka A kali B sama dengan C. Dengan C berordo M kali P. Jadi kita bisa menggunakan konsepnya, yaitu AM kali N kali B N kali P sama dengan C M kali P. Nah, ini tadi ilustrasi yang Ibu kasih. A kali B sama dengan C. Jadi perhatikan masalah berikut. Randi dan Lia ingin membeli buku dan pensil. Randi membeli 3 buku dan 1 pensil. Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Jika harga sebuah buku Rp500 dan sebuah pensil Rp150, berapa masing-masing mereka harus membayar? Jadi sebelum ini Ibu kasih tahu contoh selanjutnya, Ibu kasih ilustrasi di sini apa yang anak-anak Ibu lihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Bu, slide berikutnya, Bu. Gambarnya belum tampil, Bu. Slide berikutnya. Oh, belum. Iya, Bu. Ini loh. Di stop aja dulu, Bu. Di stop ya? Baru kembali di share screen. Aduh. Bu, izin, Bu. Nampak ya? Bu, izin, Bu, ke toilet, Bu. Baru nampak, Bu. Baru jelas Sudah, nampak. Bu, sudah nampak. Oh iya. Bu, izin ke toilet. Bu, izin ke Ya, toilet. Bu. silakan Nak, silakan. Jangan lama-lama ya. Baik, Bu. Ya, baik, Ibu ulang ya. Ini sebelum Ibu lanjutkan ke penyelesaiannya, bagaimana penyelesaian dari masalah ini, maka Ibu tanya dulu, apa yang kalian lihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini? Randi, Bu, dan Ada. Liam ingin membeli buku dan pensil. Randi membeli 3 buku dan 1 pensil. Baik. Sudah nampak gambarnya? Sudah lihat? Nampak Sudah, jelas, Bu. Baik. Jadi penyelesaiannya biar lebih jelas, ini Randi membeli 3 buku dan 1 pensil. Lalu kembali lagi nih. Bentar ya. Kenapa tidak bisa di HP ini? Kenapa? Bermasalah lagi, nggak bisa diteruskan ini. Kenapa? Baik.
ini sebagai bahan untuk mempelajari LKPD. Jadi Ibu harap ada nanti yang Ibu kasih di LKPD ada 3 permasalahan dan itu nanti Ibu suruh untuk mengerjakannya dalam kelompok. Jadi Ibu bagi kelompoknya jadi 3 kelompok, ada yang 2 kelompok 4 orang dan yang kelompok ketiga adalah 3 orang. Jadi silakanlah dipelajari LKPD. Sebelum itu Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan ketua kelas ambil ini di depan kelas, silakan bagikan sama teman-temanmu. Silakan ketua kelas. Robin ambil. Ya, Kasdin, silakan ambil di depan Kasdin. Ya, Bu. Nah, Sudah, Bu. sudah dapat semua anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan dipelajari LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas nanti, kurang dipahami, boleh ditanyakan sama Ibu, dan kalau bisa ditanggapi teman-teman juga boleh nanti. Jadi silakan dikerjakan itu, yang Ibu bagi saja biar cepat. Yang nomor 1 itu kelompok 1, untuk menyelesaikan masalah kedua itu kelompok 2, dan untuk menyelesaikan masalah ketiga itu kelompok 3. Jadi kita sama-sama pelajari nanti, kita ambil kesimpulan, jadi masing-masing kelompok dapat penyelesaiannya. Jadi Ibu kasih waktu hanya 15 menit, paling lama itu 20 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ri, lagi mengerjakan atau lagi main-main ini? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Belum, Bu. Kelompok 2 ada masalah? Lagi diskusi, Bu. Baik. Bagaimana kelompok 3? Bisa Sama, diikuti? Bu. Baik. Masih diskusi. Ya. Kalau sudah dimengerti menyelesaikan soalnya, silakan cepat-cepat ya. Siapa nanti yang cepat menyelesaikannya dan hasil diskusinya baik, maka Ibulah kasih penghargaan gitu. Jadi silakan semangat ya, bersaing sehat gitu. Tapi jangan ganggu kelompok yang lain ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu, permisi ya, Bu. ya silakan. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu.
Ini khusus besar dulu. Gimana ini si Vero, sudah paham? Lagi mengerjakan ini atau lagi ngantuk ini ya? Lagi mengerjakan, Ibu. Oh, ya. Lagi diskusi, Bu. Baik. Kenyangan makan miso itu tadi di kantin, Bu. Ah, tidak apa-apa makan miso, yang penting tepat waktunya masuk kalau bel sudah berbunyi. Bagaimana ini Rina? Sudah bisa dikerjakan? Sudah, Bu. Wijaya, kelompok kalian aman-aman saja atau bagaimana? Sudah siap belum? Lagi kurang sehat si Wijaya, Bu. Oh, Martin, kelompok kamu sudah selesai? Masih dikerjakan, Bu. Masih proses. Jangan takut untuk bertanya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Baik, Bu. Robinson sudah siap di kelompok kamu? Belum, Bu. Kami lagi mengerjakan, Bu. Ya. Jangan takut bertanya dan jangan takut menampilkan kalau sudah siap ya. Salah benar nanti kita betulkan sama-sama ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah siap. Bagaimana? Ada yang sudah siap? Ayo. Ada, Bu. Nomor 2 panjang kali jawabannya, Bu. Memang. Ya tidak mungkin lah. Itu soalnya yang gampang-gampang. Ada tingkat yang mungkin pertama itu mudah. Jadi kalau mudah semuanya ya bagaimana kita mempelajari soal-soal yang hot gitu. Jadi kalau ujian nanti kan pas datang soal-soal yang agak sulit, ya tidak bisa anak-anak kami menjelaskan dan mengerjakannya gitu. Jadi lebih baik mulai dari sekarang latihannya gitu. Jadi yang semangat, banyak-banyak belajar gitu. Seperti Yanti tadi kan sudah ada persiapan sebelumnya. Nah itu, sudah ada bahannya gitu ya. Nah baik, siapa yang bisa menampilkan untuk pertama? Ibu tidak unjuk, siapa mau? Kami dari kelompok 1, Bu. Ya, silakan Yanti, silakan. Ini Yanti sangat semangat ini. Semangat, Berani Bu. belajar ini. Karena saya suka pelajaran matriks, Bu. Baik, Nak. Bagus. Tapi saya baca aja ya, Bu. Ya, tidak Saya bantu kelompok saya, Bu. Saya tampilkan nanti biar apa kawanku si Yanti ini yang apa Oke, menjelaskan. saya nanti yang menjelaskan. baik. Nah, ini Kasdin saling membantu. Semangat sekali nih. Saling Kasdin membantu, sangat Bu. semangat sekali nih, membantu temannya gitu ya. Nah, di sana sudah nampak jelas, Bu. Iya, sudah Sudah, ya. Oke. Ya. Saya akan presentase kami dari kelompok 1 ya, menjawab soal nomor 1. Soalnya begini, Naura dan Safira membutuhkan beberapa alat tulis, yaitu buku, pulpen, dan pensil. Naura membutuhkan 3 buku, 2 pulpen, 2 pensil, dan Safira membutuhkan 2 buku, 1 pulpen, 3 pensil. Harga 1 buku Rp10.000, harga 1 pulpen Rp5.000, dan harga 1 pensil Rp2.000. Mereka meminta Budi untuk membelikannya. Masing-masing menitipkan uang Rp50.000.
sisa uang dari pembelian diberikan untuk Budi adalah titik-titik. Nah, untuk menjawabnya, ini kan dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi seperti biasanya sebenarnya soal cerita ini bisa kita buat dalam model matematika. Nah, kalau selama ini pengerjaannya bisa kita lakukan dengan SPLTV ya. Ini kita buat tabel, ini boleh dijawab dengan SPLTV. Nah, pada pagi hari ini kita kan membahas mengenai matriks ya. Nah, jadi pengerjaan seperti ini bisa kita lakukan dengan operasi matriks ya. Nah, jadi pertama sekali kita buat tabel ya. Di sini ada buku, pulpen dan pensil sebagai judul daripada kolom. Sedangkan di sini Naura dan Safira untuk barisnya. Nah, jadi pada penjelasan tadi si Naura membutuhkan 3 buku, 2 pulpen, dan 2 pensil. Makanya tabelnya seperti ini. Sedangkan si Safira membutuhkan 2 buku, 1 pulpen, dan 3 pensil. Nah, selanjutnya, untuk mengerjakan ini dalam bentuk matriks, pertama dulu kita hanya mengambil ini, si Naura dan Safira. Ya. Naura dan Safira. Selanjutnya kita hilangkan judul yang di atas, buku, pulpen, dan pensil. Kita tinggal mengambil angka-angka ya. Jadi 3, 2, 2, kemudian 2, 1, 3. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya ini kita isi dengan harga yang sudah dijelaskan tadi. Di sini harga 1 buku 10.000. Nah, yang pertama ini kan buku. Kita tuliskan di sini harganya 10.000. Kemudian pulpen 5.000. Nah, ini dia. Karena dia di sini bagian kedua dan bagian ketiga adalah pensil. Harganya 2.000. Nah, di sini harga semuanya adalah 44.000 dan 31.000. Nah, kita tuliskan dia dalam bentuk matriks. Nah, selanjutnya sisa uang Naura itu 50.000 dikurang 44.000 sama dengan 6.000. Kemudian sisa uang Safira 50.000 dikurang 31.000 sama dengan 19.000. Nah, jadi kita buat ini dalam bentuk matriks, ini kan pengurangan. Di sini ada 50.000, 50.000, 44.000, 31.000. Nah, 50.000 dikurang 44.000 ini apa? 6.000 ditambah 19.000. Nah, jadi dikurangi, maka sisanya adalah 25.000. Nah, jadi sisa uang dari pembelian yang diberikan untuk Budi adalah 25.000. Demikian persentase dari kelompok 1. Baik, terima kasih Yanti. Ini hasil diskusinya sangat memuaskan. Jadi, bagaimana anak-anak sudah bisa dimengerti itu untuk permasalahan nomor 1? Sudah, Ibu. Bisa, Bu. Ya, ini si Yanti ini dan kelompoknya sangat aktif dan sangat pintar ini. Tepuk tangan untuk si Yanti dulu. Hore! Ya. Nah, baik kita lanjutkan untuk masalah nomor 2. Silakan mau tampil. Bagaimana kelompok 2? Ada si Vero, Bu, ketua kelompok kami. Oh, si Vero. Bagaimana? Sudah siap, Vero? Maaf, Bu, kenapa, Bu? Tadi suaranya putus-putus, Bu. Oh, ya. Ini sudah siap kelompok 2 mau tampil atau bagaimana? Ini kelompok 1 sudah siap. Sudah, Bu, sudah. Ya, silakan siapa yang mau tampil di kelompokmu, Nak?
Saya saja, Bu. Saya. Silakan Vero. Baik, Bu. Ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Sebentar ya, Bu. Saya sedang cari soalnya. Soalnya itu adalah diketahui matriks A itu adalah negatif 2Z, 4, 2, dan 5. Matriks B negatif 4, negatif X, negatif Y kurang 5, dan Y. Matriks C negatif 1, 3, 0, 2. Dan matriks D 4, 1, negatif 2, dan 3. Jika A tambah B sama dengan CD, tentukan nilai X, Y, dan Z. Kemudian bandingkan hasil dari A kali B dengan B kali A. Nah, di sini adalah penjumlahan dari matriks A tambah matriks B, yaitu negatif 2Z ditambah negatif 4 menjadi negatif 2Z kurang 4. 4 ditambah negatif X itu sama dengan 4 kurang X. 2 ditambah negatif Y kurang 5 menjadi negatif Y kurang 3. 5 tambah Y tetap menjadi 5 tambah Y sama dengan, ini adalah perkalian matriks C kali matriks D. Negatif 1 kali 4, negatif 4, 3 kali negatif 2, negatif 6. Negatif 1 kali 1, negatif 1, 3 kali 3, 9. Jadi negatif 1 tambah 9. Kemudian untuk baris yang kedua, 0 kali 4, 0, ditambah 2 kali negatif 2, negatif 4. 0 dikali 1, 0, 2 dikali 3, 6, menjadi 0 tambah 6. Nah, dari persamaan ini didapatlah negatif 2Z dikurang 4, itu sama dengan, di sini negatif 4 kurang 6 itu kan sama dengan negatif 10, berarti menjadi negatif 2Z kurang 4 sama dengan negatif 10. Itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian dari negatif Y kurang 3 sama dengan 0 dikurang 4. 0 kurang 4 itu sama dengan negatif 4. Berarti menjadi negatif Y dikurang 3 sama dengan negatif 4. Itu adalah persamaan yang kedua. Kemudian 4 dikurang X sama dengan negatif 1 tambah 9. Negatif 1 tambah 9 sama dengan 8. Berarti menjadi 4 kurang X sama dengan 8. Persamaan yang ketiga. Dan yang terakhir 5 tambah Y sama dengan 6. Nah, dari persamaan 1 didapatlah nilai Z-nya itu sama dengan 3. Kemudian nilai Y sama dengan 1. Dan nilai X sama dengan negatif 4. Jadi, X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 1, Z sama dengan 3. Untuk membuktikan A kali B sama dengan B kali A, pertama kita substitusikan dulu nilai X, Y, dan Z ke matriks A dan B, sehingga diperoleh matriks A itu setelah disubstitusi nilai Z menjadi negatif 6, 4, 2, dan 5. Kemudian matriks B menjadi negatif 4, 4, negatif 6, dan 1. Nah, setelah diketahui matriks A dan matriks B, kita buktikanlah apakah A kali B sama dengan B kali A. Kita kalikan negatif 6, 4, 2, 5 kali matriks B negatif 4, 4, negatif 6, 1. Dan B kali A negatif 4, 4, negatif 6, 1 dikali negatif 6, P, 2, dan 5. Nanti didapatlah hasil akhirnya bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Demikian Bu hasil persentase dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, Vero. Ini hasil diskusinya sangat bagus, tidak kalah saing ini dari kelompok 1 ini. Sudah bagus-bagus hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Sudah siap?
Masih dikerjakan Ibu. Sudah Bu, sudah Bu. Oh, sudah. Sudah, silakan, silakan. Silakan, Nak. Yang tak mau nanti presentasikan sama siswa udah Bu. Ya, Ketuk kelas saja lah Bu. Ini mata mau hancur ini Bu. bagaimana kelompok 3? Ayo, Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. ya silakan, silakan. Sudah tampil Bu. Masih belum, Nak. Proses. Jaringan ya? Sudah Bu. Belum. Ya sudah, tidak apa-apa, menunggu ini proses sudah bisa langsung tampilkan saja. Baik Bu. Oh, udah, udah. Sudah ya Bu. Sudah, Nak. Baik, untuk permasalahan nomor 3, ini masalahnya seorang agen perjalanan menawarkan paket perjalanan ke Cirebon Barat. Paket 1 terdiri atas 3 malam menginap, 2 tempat wisata, 4 kali makan. Paket 2 dengan 4 malam menginap, 5 tempat wisata dan 8 kali makan. Dan paket 3 dengan 3 malam menginap, 3 tempat wisata dan 3 kali makan dengan sewa hotel 250.000 per malam. Biaya pengangkutan tiap tempat wisata 35.000 dan makan di restoran yang dituju 75.000. Paket manakah yang menawarkan biaya murah? Baik, di sini kami membuat dari kelompok 3 membuatnya dalam bentuk tabel, di mana tabelnya itu kami menggabungkan paket 1, paket 2, paket 3, misalkan di penginapan, kami gabung paket 1, paket 2, paket 3 dalam satu kolom. Ini misalkan paket 1 di sini tadi dari soal, itu penginapannya 3 malam, kemudian paket 2 penginapannya 4 malam. Begitu juga dengan paket 3. Sama seperti penginapan, begitu juga tempat wisata dan makan. Kemudian sewa hotel, biaya pengangkutan, dan biaya makan. Nah, dari tabel di atas, total biaya per paket dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Jadi kami buat dalam bentuk matriks dengan catatan ini dalam bentuk ribuan. Artinya di 250.000 ini kami buat dalam bentuk ribuan. Itu artinya 250.000 yang 250 itu. Kami menyimpan 3 nolnya. Nah, di sini kita buat di kolom pertama, baris pertama, 3, kemudian kolom kedua, baris kedua, 2, 4, dan seterusnya. Sini kita mengalihkan kolom pertama dikali 250, 35, dan 75. Di sini nanti 3 kali 250 ditambah 2 kali 35, tambah 4 kali 75. Sehingga kita dapat paket 1 1125, kemudian paket 2 1775, dan paket 3 1080. Nah, karena kan kita tadi sudah menyimpan 3 nol, maka kita kalikan kembali dan atau kita tambahkan kembali menjadi 1.125, paket kedua 1.775.000, dan paket ketiga 1.080.000. Nah, dari ketiga paket tersebut, kita bisa melihat di sini yang menawarkan biaya termurah adalah paket 3 dengan total biaya Rp1.080.000. Demikian Bu dari kelompok 3 Bu. Masih unmute Bu. Bu, masih unmute Bu. Bu, nggak dengar. Nggak dengar Bu. Baik, Nak Robinso, ini pintar juga ini. Tidak kalah saing dengan kelompok 1 dan 2 ini. Sama-sama pintar, sama-sama kuat ini. Jadi tidak kalah saing, sama-sama pintar, sama-sama semangatnya di kelas. Ya, tingkatkan terus ya belajarnya.
Jangan mundur lagi seperti ini gitu. Jadi nilainya ini sangat bagus, sama-sama semua bagus. Ini hasil kerjanya, ini Ibu sangat senang. Jadi kalau ada yang mau bertanya mengenai materi kita yaitu operasi perkalian 2 matriks, silakan ditanya. Sudah mengerti, Ibu. Baik, kalau sudah semua, sudah jelas, maka siapa yang bisa menyimpulkan materi kita yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Ayo. A kali B tidak sama dengan matriks A kali B tidak sama dengan matriks B kali A, Bu. Baik, betul sekali. Artinya, pada operasi perkalian matriks ini adalah sifat komutatif itu tidak berlaku. Jadi, yang berlaku adalah sifat asosiatif. Jadi kita sudah buktikan bahwa sifat komutatif itu tidak berlaku untuk operasi perkalian 2 matriks. Karena dengan jawaban masalah nomor 2 tadi di kelompok 2 yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, baik, kesimpulannya itu, dan jangan lupa itu selalu dipelajari di rumah, semoga tidak lupa dan semoga bisa mendalaminya lagi. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan materi kita minggu depan adalah determinan dan inverse matriks. Nah, untuk materi perkalian matriks ini, Ibu kasih tugas. Ibu kasih tugas, Ibu tahu ini semangatnya luar biasa, jadi pasti bisa mengerjakan tugas ini. Tugasnya ada 5, ada di bahan ajar, silakan dikerjakan di rumah, dan jangan lupa, sudah selesai minggu depan dan diserahkan semua. Sudah dengar itu anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, Nak. Jadi sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa, Bu? Ya, silakan Eka. Silakan, Nak. Oke, baik, Bu. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Terima kasih. Sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugas. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu.